Takut gagal ginjal karena kebanyakan minum obat kimia. Tunggu, saya akan bongkar pelaku sebenarnya. Jadi, jangan main buang obat, terutama obat darah tinggi ataupun obat diabetes orang tua karena cuma salah satu video di platform media sosial yang sedang viral. Saya tahu belakangan ini isinya tuh ngeri semua. Anak muda cuci darah, orang tuanya gagal ginjal. Nah, ini isunya selalu sama, gara-gara kebanyakan minum obat kimia. Dan saya paham ketakutan kita semua ini. Siapa sih yang ginjalnya pengen rusak? Tapi sebagai apoteker yang bekerja di industri farmasi hampir satu dekade, saya mengawasi bagaimana butiran kimia ini dibuat dan saya merinding bukan karena obatnya, tapi salah kaprahnya. Hari ini kita akan bongkar, benarkah obat yang dari dokter berikan dengan dosis terukur, cara penggunaan yang tepat disampaikan oleh para apoteker, itu bikin cuci darah? Atau justru ada pembunuh senyap lainnya yang Anda konsumsi tiap hari, tapi tidak Anda sadari? Pertama, kita luluskan dulu mindset kimia sama dengan racun. Di pabrik tempat saya bekerja, kami punya standar yang namanya uji toksisitas dan safety margin. Saat sebuah tablet, misalnya paracetamol yang familiar ya, masuk ke dalam tubuh, tujuannya jelas. Dia masuk, dia bekerja untuk mengatasi penyakitnya, lalu dia keluar melalui feses atau urin. Kami mendesain obat agar tereliminasi, teman-teman, bukan menumpuk jadi kristal di ginjal Anda. Jadi, selama dosisnya digunakan sesuai dengan anjuran dari dokter, semuanya sudah dirancang dengan baik. Ingat, di industri farmasi, dosis ini kami timbang sampai ke level mikrogram. Sangat presisi, beda jauh sama obat herbal yang katanya alami tapi mengandung bahan kimia obat, ataupun jamu oplosan yang mungkin sembarangan pakai sendok semen. Nah, kalau itu baru racun. Lalu kenapa ada pasien yang rutin minum obat, ujung-ujungnya cuci darah? Nah, ini penjelasan pentingnya, jadi dengarkan baik-baik ya. Pertama, kita bayangin ginjal kita itu seperti serangan kopi dari kertas yang tipis. Lalu kita bayangkan juga penyakit darah tinggi itu seperti air yang ditekankan dengan kekuatan yang kencang, menghantam saringan yang tadi 24 jam nonstop. Bisa kita tebak, saringannya akan jebol. Nah, karena fungsi obat darah tinggi itu adalah menurunkan tekanan dari keran air tadi sehingga saringannya selamat. Jadi kalau kita berpikir minum obat itu kita stop karena takut gagal ginjal, justru keliru. Kita malah membiarkan ginjal kita rusak lebih cepat. Faktanya, mayoritas kasus cuci darah ini terjadi pertama, hipertensi. Yang kedua, diabetes yang sama-sama tidak terkontrol, bukan karena obatnya. Nah, ini dia plot twistnya. Kita sering paranoid, takut sama satu butir obat kimia sebesar kuku jari. Tapi lupa sama racun yang sebenarnya yang berliter-liter masuk ke dalam tubuh kita. Satu, gula cair. Minuman-minuman kemasan, ya kan, minuman kekinian, teh manis pagi sore, ini memaksa ginjal kerja rodi menyaring darah yang kental. Yang kedua, itu garam atau natrium. Keripik, mie instan, jajanan-jajanan, makanan ultra proses ini bikinin tekanan darah tiba-tiba ting terbang. Yang ketiga, kurang air putih. Ginjal itu butuh air untuk membilas. Kalau kurang minum, racunnya mengendap. Ironisnya, obat itu teman-teman jelas aturan pakainya dari dokter ya, ataupun dari apoteker yang memberikan informasi juga sama, dijelaskan dengan detail. Tapi gorengan, minuman-minuman, Anda makan bebas, gak ada takaran. Jadi siapa penjahat sebenarnya? Oke, teman-teman sekalian, jadi gagal ginjal itu musuh bersama ya, dan jangan salah pilih lawan yang pasti.
Cara menjaganya bukan dengan mengusuhi obat yang diberikan dari dokter, tapi dengan satu, minum obat rutin sesuai dengan takaran dosisnya. Kedua, kita cek keamanan produk yang akan dikonsumsi jika kita membeli sendiri melalui cek BPOM. Itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya ya. Yang ketiga, jaga mulut kita. Kurangin makan gula, mulai kurangin makan yang asin, dan perbanyak minum air putih. Jadilah pasien yang cerdas, jangan takut minum obat, tapi takutlah pada penyakit yang dibiarkan menjadi liar. Oke, saya Ilham, apoteker Ilmuwan Farmasi. Ingat, ini hanya edukasi, bukan provokasi. Sampai jumpa di Farmasi Tanpa Mitos selanjutnya.